Om Swastiastu. Saya Ika Dahri Ardiase, NPM 1932121026 dari kelompok 3. Saya akan bertanya kepada kelompok 10. Apakah dengan strategi pemasaran yang kalian terapkan bisa memancing minat konsumen yang kalian targetkan? Sekian. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Yolanda Esra Angelia Stumeang, NPM 19321211670. Saya akan menjawab pertanyaan dari IKD Hariariase. Pertanyaannya, apakah dengan strategi pemasaran yang kalian terapkan bisa memancing minat konsumen yang kalian targetkan? Menurut saya iya, karena dengan strategi yang kami terapkan seperti yang pertama, strategi harga, yaitu kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif dengan strategi harga penetrasi, di mana kami memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Yang kedua, strategi promosi, yaitu kami akan mempromosikan produk sayuran hidroponik melalui media cetak berupa pamflet dan melalui media sosial agar produk kami dapat dikenal oleh masyarakat umum. Yang ketiga, strategi distribusi, yaitu dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir, strategi positioning, yaitu adalah penetapan posisi menurut kategori produk, harga, dan distribusi tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa strategi pemasaran yang kami lakukan dapat memancing minat konsumen sesuai target kami. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Beranjana, NPM 19321211520. Saya di perwakilan kelompok 3. Saya akan memberi pertanyaan pada kelompok 10. Bagaimana strategi pemasaran produk greenhouse kalian saat pandemi COVID-19? Dan terima kasih. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Katarina Elvira Suryanti Engkok, NPM 1932121171. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ikomang Maranjana. Kesadaran orang akan hidup sehat saat pandemi COVID-19 membuat kebutuhan sayuran dan kebutuhan hidroponik meningkat. Karena sayuran hidroponik menghasilkan sayuran yang relatif lebih segar dan bebas dari pestisida. Strategi yang kami gunakan saat pandemi COVID-19 yaitu kami menggunakan strategi pemasaran kami secara online, di mana masyarakat meminimalisir interaksi langsung. Kami mempromosikan sayuran hidroponik kami 5-6 hari sebelum panen hingga dapat menyesuaikan permintaan dan stok yang ada pada saat panen. Dengan strategi pemasaran secara online yang kami gunakan ini, tentunya efektif digunakan saat pandemi COVID-19. Dan bisnis kami pun tentunya berjalan dengan baik. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Iwanarta Sadana dari kelompok 3 ingin bertanya. Saya ingin bertanya pada masa pandemi ini, bagaimana perkembangan greenhouse Anda? Apakah penjualan sayur hidroponik ini mengalami peningkatan atau penurunan? Terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya Putri Ida Ayu Lestari, NPM 19321211047 akan menjawab pertanyaan dari Iwayan Arta Sedana. Tren hidroponik meningkat di masa pandemi. Tren hidroponik terjadi karena kebutuhan konsumsi masyarakat meningkat. Masyarakat sadar untuk mengonsumsi makanan sehat. Kelebihan tanaman dengan sistem hidroponik akan lebih higienis, memiliki daya tahan hingga 10 hari, dan tidak ada zat kimia untuk pupuk maupun pengendalian hama. Hanya dijaga dengan kebersihan instalasi agar tidak ada jamur. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Istadayana Putriuda, NPM 19321111097. Saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 10. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah bisnis greenhouse yang sedang kalian jalankan ini akan menghasilkan produk dengan tingkat permintaan yang tinggi dan penjualan yang menguntungkan? Serta, jelaskan langkah-langkah yang kalian gunakan untuk mengetahui besar atau kecilnya permintaan produk bisnis kalian di pasaran. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Om. Perkenalkan, nama saya Yolanda Esra Angelia Situmeang, NPM 19321211670. Di sini akan menjawab pertanyaan dari Istadayana. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah bisnis greenhouse yang sedang kalian jalankan ini menghasilkan produk dengan tingkat permintaan yang tinggi?
dan penjualan yang menguntungkan, serta jelaskan langkah-langkah yang kalian gunakan untuk mengetahui besar atau kecilnya permintaan produk bisnis kalian di pasaran. Menurut saya, iya, karena usaha sayuran hidroponik ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang yang memperoleh keuntungan yang tinggi, di mana sayuran hidroponik ini adalah produk makanan yang sering dikonsumsi dan merupakan makanan dasar yang selalu dibutuhkan oleh konsumen. Permintaan sayuran hidroponik di Indonesia juga kini tinggi karena sudah banyak yang mengetahui betapa bahayanya penggunaan pestisida ke tanaman dan kesadaran konsumen terhadap kesehatan. Oleh sebab itu, mereka memilih membeli produk buah dan sayuran yang berasal dari budidaya hidroponik karena lebih berkualitas, tidak mengandung pestisida, sangat alami, dan kualitas sayur yang sangat segar. Sehingga tanaman hidroponik mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya. Sehingga penjualan sayuran hidroponik ini sangat menguntungkan. Selanjutnya, langkah-langkah yang kami gunakan untuk mengetahui besar atau kecilnya permintaan produk. Kami melakukan analisa dengan metode SWOT yang sudah kami jelaskan di materi, yaitu dengan melihat kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Filawarsani, NPM 1932-121032. Saya ingin bertanya, berikan alasan kalian bagaimana cara agar masyarakat sekitar dapat percaya dan yakin terhadap usaha kegiatan penghijauan yang akan kalian lakukan, sesuai dengan visi yang sudah dijelaskan di PowerPoint sebelumnya. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Saya Putri Ida Ayu Lestari, NPM 1932-71047, akan menjawab pertanyaan dari Komang Ayu Filawarsani. Terbatasnya ruang terbuka hijau atau RTH di kota besar yang disebabkan oleh pembangunan yang terus meningkat secara masif mengakibatkan perubahan lingkungan fisik sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Salah satu cara untuk menghijaukan lingkungan dengan lahan yang terbatas dengan cara hidroponik. Media tanah hidroponik adalah cara membudidayakan tanaman dengan manfaat air tanpa menggunakan banyak tanah atau lahan sebagai media tanamnya. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Sapitri Depi, NPM 1932-121-123 dari kelompok 4, ingin bertanya pada kelompok 10. Pertanyaan saya, mengapa Anda memilih untuk menjalankan bisnis hidroponik? Dan menurut Anda, apa kelebihan bisnis yang Anda jalankan? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Katarina Elvira Suryanti Engkok, NPM 1932-121171. Saya akan menjawab pertanyaan dari Niluh Putu Sapitri Devi, NPM 1932-121123. Kami memilih untuk menjalankan bisnis hidroponik dan kelebihan dari bisnis yang kami jalankan yaitu 1. Usaha sayuran hidroponik mudah untuk dikembangkan. Dengan potensi pangsa pasar yang luas, hidroponik dapat juga dijadikan budidaya yang luar biasa, prospek keuntungannya. 2. Tidak butuh area luas. Memulai bisnis hidroponik cukup memanfaatkan lokasi sempit dan seadanya di rumah. 3. Peralatan yang mudah didapatkan. Peralatan yang digunakan dapat memanfaatkan benda di sekitar rumah untuk dijadikan wadah budidaya hidroponik ini. 4. Relatif murah. Tanaman hidroponik ini tergolong murah karena tidak banyak menggunakan lahan. Terima kasih.